Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Yang pertama ada latar belakang kesehatan seksual dan juga reproduksi menurut perspektif Islam. Nah, kesehatan seksual dan reproduksi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menurut WHO, kesehatan reproduksi bukan hanya soal terbebas dari penyakit, tapi juga tentang kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial. Di Indonesia, angka kelahiran remaja masih cukup tinggi, yaitu 26,6 per 1000 perempuan usia 15-19 tahun. Ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan layanan kesehatan reproduksi. Laporan Kemenkes juga menegaskan bahwa banyak remaja masih memiliki pengetahuan terbatas tentang kesehatan reproduksi, yang berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan dini dan infeksi menular seksual. Pendidikan formal dan nilai-nilai agama dapat membantu sikap yang lebih bertanggung jawab. Nah, dalam Islam sendiri, menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam tujuan utama syariat atau maqasid al-syariah, yaitu menjaga keturunan atau hifz an-nasl. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Hidayati pada tahun 2023, Islam mengajarkan agar setiap manusia menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya sebagai bentuk tanggung jawab, baik secara spiritual maupun sosial. Nah, dengan demikian, pengelolaan kesehatan reproduksi tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang perlu dijaga oleh setiap individu. Sekarang kita akan membahas pengertian kesehatan seksual dan reproduksi menurut WHO. Kesehatan seksual dan reproduksi adalah kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Kesehatan seksual dan reproduksi mencakup kehidupan seksual yang aman, kemampuan untuk memiliki anak, dan kebebasan untuk menentukan kapan ingin punya anak. Kesehatan seksual dan reproduksi penting karena mendukung kesehatan ibu dan anak, kesetaraan gender, serta peran perempuan dalam masyarakat. WHO menegaskan bahwa layanan kesehatan seksual dan reproduksi adalah hak asasi manusia yang harus bisa diakses oleh semua orang sepanjang hidupnya. Kesehatan seksual dan reproduksi punya 3 aspek utama, yaitu fisik, mental, dan sosial. Aspek fisik berarti tubuh dan organ reproduksi berfungsi baik, bebas penyakit, serta mendapat perawatan seperti pencegahan infeksi menular seksual dan layanan maternal. Yang kedua, aspek mental, yaitu berkaitan dengan kondisi psikologis, kemampuan mengelola emosi, membuat keputusan sehat, dan kesiapan menjadi orang tua. Yang terakhir, aspek sosial mencakup hubungan antar individu, norma sosial, dukungan lingkungan, pendidikan seksual, dan perlindungan dari kekerasan. Ketiga, aspek ini saling berhubungan dan harus seimbang agar seseorang dapat mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Dalam kesehatan masyarakat, kesehatan seksual dan reproduksi mencakup berbagai layanan seperti kontrasepsi, perawatan kesuburan, kesehatan ibu dan bayi, pencegahan infeksi menular seksual, perlindungan dari kekerasan seksual, serta pendidikan tentang hubungan yang sehat. Layanan ini penting karena berdampak besar pada kualitas hidup. Dengan akses kesehatan seksual dan reproduksi yang baik, angka kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, dan kematian ibu bisa berkurang. Selain itu, kesehatan seksual dan reproduksi juga mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, karena setiap orang punya hak untuk membuat keputusan yang bebas dan sadar tentang kehidupan seksual dan reproduksinya. Nah, baik selanjutnya kita bahas mengenai prinsip dasar dalam Islam tentang seksualitas dan reproduksi. Nah, yang pertama adalah konsep ifah dan pengendalian diri dalam Islam. Di mana dalam Islam sendiri, konsep ifah ini artinya adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menjaga diri dari segala perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Jadi, seorang muslim itu harus bisa menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan dan tentunya mampu menjaga kehormatan diri sendiri. Nah, hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6, bahwa orang yang beriman adalah mereka yang mampu menjaga kemaluannya. Kalau dikaitkan dengan konteks modern, IFAH bisa dimaknai sebagai kemampuan mengendalikan diri dari pengaruh negatif seperti pornografi atau perilaku seksual bebas. Jadi bukan hanya soal menahan nafsu, tapi juga bagaimana kita membatasi interaksi lawan jenis secara sehat dan juga terhormat. Bahkan, Kemenkes Republik Indonesia tahun 2022 itu juga menegaskan pentingnya pendidikan reproduksi yang berlandaskan nilai religius untuk mencegah perilaku yang berisiko. Nah, yang kedua, larangan zina dan pencegahan pergaulan bebas. Di mana dalam hal ini, Islam setelah secara tegas itu melarang segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan. Hal ini juga tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang menyatakan, janganlah kamu mendekati zina. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya melarang zina, tapi juga semua hal, semua perbuatan yang bisa mendekatkan kita pada zina. Dari sisi kesehatan atau sisi medis sendiri, larangan ini juga punya manfaat besar, yaitu untuk mencegah penyakit penular seksual, kehamilan tidak diinginkan, bahkan gangguan psikologis akibat hubungan di luar pernikahan. Nah, WHO tahun 2021 juga menyoroti adanya sebuah dampak buruk perilaku seksual bebas terhadap kesehatan mental dan juga fisik. Nah, yang ketiga, pernikahan sebagai jalan halal dan benteng kesehatan reproduksi. Nah, dalam Islam sendiri, pernikahan itu dipandang sebagai institusi suci yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21.
Nah, dari sisi kesehatan reproduksi sendiri, pernikahan itu bukan hanya soal hubungan biologis, tapi juga sebagai wadah yang aman secara fisik dan juga emosional, di mana melalui pernikahan akan ada sebuah keseimbangan psikologis antara suami dan istri yang bisa mendukung kesehatan mental dan fisik keduanya. Nah, kemudian yang keempat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab reproduksi suami istri. Nah, Islam itu memandang hubungan suami istri bukan sekadar pemenuhan biologis ya, tapi juga ibadah dan bentuk kasih sayang. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 itu menegaskan adanya sebuah hak dan juga kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Di mana suami itu wajib memberikan nafkah lahir batin serta memperlakukan istri dengan baik, sementara istri itu punya kewajiban untuk menjaga kehormatan dan kesehatan keluarga. Kemudian Islam itu mengajarkan sebuah perencanaan keluarga atau family planning. Kalau dalam sisi kesehatan, konsep ini akan tetap sesuai dengan nilai syariah, tapi juga tetap memperhatikan aspek kesehatan reproduksi keluarga. Nah, kemudian yang kelima, itu prinsip kebersihan toharoh dan etika seksual dalam Islam. Nah, prinsip toharoh atau kebersihan itu tidak hanya artinya bersuci dari najis, tapi juga menjaga kebersihan alat reproduksi dan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Dalam etika seksual, Islam menekankan pentingnya adab, seperti larangan memaksa pasangan, menjaga privasi rumah tangga, serta membaca doa sebelum berhubungan. Nah, secara keseluruhan, Islam telah mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan biologis, kebersihan, dan nilai spiritual. Jadi, kebersihan dan kesopanan itu bukan hanya soal etika, tapi juga bagian dari kesehatan reproduksi yang utuh. Nah, jadi secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwa Islam ini telah mengatur seksualitas dan reproduksi bukan hanya untuk melarang, tapi juga untuk melindungi kehormatan, kesehatan, dan keseimbangan hidup manusia. Nah, semua prinsip tadi saling melengkapi agar kita bisa menjaga diri dan menjalankan hubungan yang sesuai syariat. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pandangan Islam tentang pendidikan seksual. Islam memandang pendidikan seksual sebagai bagian penting dari pembentukan akhlak, moral, dan keimanan. Dalam pandangan Islam, pembahasan mengenai seksualitas bukanlah hal yang tabu, melainkan bagian dari fitrah manusia yang harus dipahami dan diarahkan dengan benar. Pendidikan seksual dalam Islam diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Misalnya di lingkungan sekolah, penerapan pendidikan seksual sesuai nilai Islam dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengintegrasikan nilai-nilai moral dan adab pergaulan dalam mata pelajaran agama atau budi pekerti, serta mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi dengan pendekatan syariah. Yang selanjutnya adalah tantangan remaja terkait pubertas dan pergaulan. Masa pubertas adalah fase perubahan fisik, emosional, dan sosial penting yang dalam Islam juga ditandai dengan adanya tanggung jawab moral dan spiritual. Namun, pengaruh lingkungan dan kurangnya edukasi membuat remaja rentan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan pendampingan dan pemahaman yang tepat. Nah, oleh karena itu, beberapa tantangan tersebut antara lain, pertama adalah pergaulan bebas dan normalisasi perilaku seksual menyimpang. Pergaulan bebas yang meluas akibat media sosial dan budaya populer membawa risiko serius seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan gangguan emosional. Sedangkan dalam Islam sendiri, Islam melarang perilaku ini demi menjaga kehormatan dan memerlukan pendidikan agama yang kuat serta pembatasan interaksi sebagai pencegahan moral dan sosial. Yang kedua adalah krisis identitas dan minimnya pemahaman tentang akil balik. Krisis identitas terjadi akibat tekanan sosial dan kurangnya pemahaman tentang akil balik. Hal tersebut membuat remaja rentan meniru gaya hidup tidak Islami dan perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu, pendidikan karakter Islami sangat penting dalam membentuk jati diri yang kuat serta kesadaran dan tanggung jawab spiritual dalam masa transisi ini. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya edukasi seksual yang Islami dan preventif. Edukasi seksual Islami masih terbatas sehingga remaja seringkali mendapatkan informasi yang keliru dari sumber yang tidak tepat. Padahal, dalam Islam sendiri, Islam itu mendorong edukasi preventif dan spiritual yang disampaikan dengan cara yang lembut dan kontekstual agar membentuk perilaku seksual yang sehat, bermartabat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat adalah minimnya pemahaman tentang pelecehan seksual dan hak reproduksi. Ketidaktahuan tentang pelecehan seksual dan hak reproduksi menyebabkan kerentanan remaja sebagai korban atau pelaku yang tidak sadar akan akibatnya. Dalam Islam sendiri menegaskan bahwa pentingnya perlindungan martabat manusia dan pentingnya edukasi kesadaran untuk mengenali, melaporkan, dan menolak perlakuan merendahkan demi menjaga kehormatan diri. Lalu, yang kelima adalah kurangnya kesadaran tentang kesehatan reproduksi perempuan. Remaja perempuan seringkali kurang paham menjaga kesehatan reproduksi itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan karena minimnya edukasi dan rasa malu. Sedangkan dalam Islam sendiri menekankan bahwa kebersihan adalah sebagai bagian dari iman dan ibadah. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi Islami yang holistik dapat memberikan ruang untuk belajar dan memahami tubuh sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya adalah pendekatan Islam dalam menjaga kebersihan, aurat, dan perilaku. Islam memandang tubuh manusia sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, di mana menjaga kebersihan fisik dan spiritual, termasuk organ reproduksi, menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Praktik seperti mandi wajib dan menjaga kebersihan pakaian dan lingkungan merupakan wujud toharoh yang dianjurkan dengan pendekatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selain itu, menutup aurat adalah prinsip yang penting dalam melindungi kehormatan dan identitas moral, khususnya bagi remaja, agar terhindar dari eksploitasi dan perilaku tidak sesuai syariat. Nah, Islam menekankan bahwa akhlak mulia, pengendalian diri, dan interaksi beretika sebagai
sebagai bagian pembentukan karakter, di mana ulama kontemporer menegaskan bahwa pentingnya menjaga aurat dan perilaku sebagai benteng moral di era modern. Pendekatan ini menyeluruh, melindungi tubuh sekaligus membangun kesadaran spiritual dan sosial. Dengan mengintegrasikan kebersihan, aurat, dan perilaku akhlak mulia, Islam memberikan panduan menyeluruh untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi serta membentuk karakter bermartabat yang menjadi pondasi kehidupan yang seimbang dan bermakna. Nah, selanjutnya bagaimana sih peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk perilaku dan pemahaman remaja? Dalam Islam, kesehatan reproduksi remaja sangat penting dengan keluarga dan masyarakat yang berperan dalam membentuk pengetahuan dan perilaku remaja berdasarkan nilai syariah agar masa transisi berjalan sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Jadi, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dalam membentuk pemahaman remaja adalah yang pertama dengan pengawasan dan pembinaan moral. Keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi interaksi sosial remaja guna menghindarkan mereka dari zina dan dampak negatif lainnya, serta memberikan pembinaan moral melalui edukasi dan konseling agar nilai-nilai agama benar-benar melekat dalam diri mereka. Yang kedua adalah dengan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Di sini, masyarakat berperan menyediakan berbagai fasilitas edukasi dan aktivitas keagamaan yang membantu memperkuat moral serta pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi secara islami, sehingga dapat mendorong mereka untuk menerapkan norma-norma agama. Yang ketiga adalah pendampingan dan konseling islami. Keluarga memberikan dukungan emosional yang diperlukan oleh remaja selama masa perubahan, sedangkan lembaga keagamaan menyediakan konseling islami guna membantu mereka mengatasi permasalahan dan meningkatkan ketahanan mental sekaligus spiritual. Selanjutnya, yang keempat adalah penanaman kesadaran kesehatan dan tanggung jawab sosial. Upaya dapat terus-menerus dilakukan untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan tanggung jawab sosial dengan menekankan nilai menjaga keturunan supaya remaja tersebut terhindar dari dampak penyakit dan masalah sosial. Nah, peran yang selanjutnya adalah peran keluarga sebagai sumber utama informasi dan teladan. Orang tua menjadi sumber informasi yang paling dipercaya dan menjadi contoh perilaku Islami yang baik dengan memberikan pendidikan melalui cara yang mudah dicerna dan menghindarkan remaja dari informasi yang salah atau tidak bertanggung jawab. Jadi, tantangan yang dihadapi oleh remaja yang berasal dari lingkungan dan kurangnya edukasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat diatasi melalui pendidikan agama Islam dan peran keluarga serta masyarakat dalam membentuk remaja yang bertanggung jawab dan berakhlak sesuai syariat. Memasuki materi selanjutnya mengenai hak dan etika reproduksi. Dalam Islam, hubungan suami istri dipandang sebagai ikatan sakral, disebut mitsaqun ghalizo, perjanjian yang kuat sebagaimana termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21. Hal ini bukan sekadar dilandasi cinta dan kasih sayang, tetapi juga mencakup hak dan tanggung jawab yang seimbang terhadap tubuh dan keturunan. Islam memberikan kebebasan kepada pasangan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan mereka selama dilakukan dengan musyawarah, saling ridho, dan tetap sesuai dengan syariat. Dalam hal perencanaan keluarga atau kontrasepsi, Islam memperbolehkannya selama memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak bersifat permanen, tidak menimbulkan mudarat, dilakukan atas persetujuan bersama suami dan istri, serta bertujuan menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim nomor 1438 yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang praktik azal atau menumpahkan mani di luar rahim. Sementara itu, aborsi dalam Islam pada dasarnya haram, terutama setelah janin berusia 120 hari saat ruh telah ditiupkan oleh Allah. Namun ulama memberi kelonggaran sebelum usia itu apabila terdapat darurat medis yang mengancam keselamatan ibu. Dalam konteks modern, Islam juga membolehkan program bayi tabung asalkan sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri. Adapun penggunaan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga dinyatakan haram karena dapat mencampur nasab dan merusak kehormatan keluarga. Secara keseluruhan, Islam menempatkan hak reproduksi dan etika sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dengan tujuan menjaga kehormatan, kehidupan, serta kemurnian keturunan sesuai tuntunan syariat. Era modern dan perkembangan teknologi saat ini, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesehatan seksual. Fenomena LGBT, pornografi, dan pergaulan digital tanpa batas dan semakin semarak di kalangan remaja. LGBT sering dinormalisasikan dalam budaya global, padahal dalam Islam itu bertentangan dengan fitrah manusia. Antara pornografi yang mudah diakses di internet dapat merusak akhlak dan menjerumuskan kita pada zina mata, serta kecanduan seksual, pergaulan digital di mana interaksi bebas di media sosial dan aplikasi kencan seringkali mengarah pada zina dan pelecehan seksual. Dan Islam menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri dan kehormatan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dakwah yang hikmah sesuai dengan firman Allah di Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu serulah manusia ke jalan Allah dengan pelajaran yang baik. Itu pendidikan, karakter Islami, dan literasi digital perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan dakwah, edukasi moral, dan lingkungan yang baik. Kita dapat membangun generasi ini dengan beriman, berakhlak yang baik, dan menjaga kesucian diri di era arus digital saat ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab implementasi nilai Islam dalam kesehatan seksual dan reproduksi. Kalau kita nilai dari bidang medisnya itu sendiri, ada pelayanan kesehatan berbasis Islami atau berbasis syariah, seperti rumah sakit atau klinik yang mengusung prinsip syariah, seperti pelayanan sesuai standar Islam, terus memperhatikan aurat pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri, terus menggunakan obat-obat yang halal. Selanjutnya adalah etika medis Islami. Jadi tenaga kesehatan itu memperhatikan etika-etika yang sesuai dengan agama Islam, seperti empati, tanggung jawab, terus berdasarkan moral yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada pendekatan holistik, di mana tenaga kesehatan itu tidak hanya merawat dari spiritualnya saja, tetapi menyediakan bimbingan agama agar memasukkan ke psikologis pasien itu sendiri. Terus kalau kita lihat dari bidang pendidikan, bisa diintegrasikan pendidikan Islam dengan kurikulum kesehatan. Jadi adanya materi kesehatan reproduksi dan kedokteran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Konsepnya menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa, etika seksualnya seperti apa, bagaimana cara mengendalikan diri, dan lain sebagainya, yang sumbernya pastinya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terus selanjutnya ada pembentukan karakter tenaga kesehatan seorang muslim melalui program mentoring akhlak, pelatihan spiritual, dan penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika Islam. Terus yang terakhir adalah pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi seperti sekolah, lembaga-lembaga pendidikan lainnya memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi yang sesuai dengan ajaran agama Islam itu seperti apa sih kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada peran lembaga dan strategi dakwahnya. Peran lembaga ini pastinya yang berperan dari pemerintahnya, dari keagamaan, dari sekolah, dari tenaga kesehatan muslim, satu kesatuan bekerja sama untuk menjaga kesehatan reproduksi, kesehatan seksual sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka selalu kayak memberikan edukasi bagaimana caranya menjaga kesucian, bertanggung jawab atas berkeluarga, menghindari perilaku yang bertentangan dengan agama dan syariat. Mereka juga mengembangkan modul pendidikan berbasis Islam, terus sekolah dan pesantren mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kurikulum agama serta ilmu pengetahuan dengan pendekatan moral agar di mana santri, siswa-siswanya memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri. Terus strategi dakwahnya dalam menjaga kesehatan reproduksi ini dijalankan melalui penyuluhan pranikah, terus kolaborasi antar penyuluhan agama dan tenaga kesehatan, terus serta pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat kayak pemahaman masyarakat. Dakwah juga bisa melibatkan keluarga, masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri. Terus sedangkan kebijakan berbasis syariah itu bisa dikembangkan dengan regulasi yang mengacu pada prinsip muqasid syariah, terus menjaga mencegah praktik berisiko seperti zina, pernikahan dini, dan aborsi ilegal. Pemerintah serta lembaga harus mendukung program promotif dan preventif kesehatan reproduksi secara sinergis. Dengan cara ini, nantinya kesehatan reproduksi, kesehatan seksual dapat dijaga secara baik sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga akan tercipta generasi yang sehat secara fisik maupun spiritual serta bermoral tinggi. Kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesehatan seksual dan reproduksi merupakan aspek yang penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia, meliputi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Islam memandang kesehatan ini secara komprehensif dengan menekankan keseimbangan antara aspek biologis, moral, dan spiritual. Pendidikan seksual dalam Islam bersifat bertahap dan mengandung nilai pengendalian diri yang menghindarkan perilaku seksual secara merimpang. Remaja sebagai kelompok yang rentan menghadapi banyak tantangan, membutuhkan edukasi berbasis nilai Islami agar dapat menjaga akhlak dan tanggung jawab dari kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual mereka. Peran keluarga, peran masyarakat, peran lembaga pendidikan, tenaga kesehatan muslim sangat penting dalam mengimplementasikan generasi yang sehat jasmani dan sehat rohani. Di era modern, isu-isu terkait pornografi, pergaulan bebas, dan fenomena LGBT menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan pendekatan dakwah, bil hikmah, edukasi Islami, dan regulasi sosial yang memperkuat moral masyarakat. Saran yang dapat kelompok kami berikan, yang pertama adalah pendidikan seksual berbasis Islami harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, peran keluarga ini adalah peran yang harus diperkuat sebagai sumber informasi utama dan teladan dalam menjaga kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan keagamaan perlu mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dan menginternalisasikan tanggung jawab reproduksi secara Islami. Yang keempat, pemerintah dan lembaga terkait yang menangani hal ini harus mengembangkan regulasi dan literasi digital terkait Islami untuk membatasi dan mengendalikan penyebaran konten pornografi dan pelecehan seksual di era digital. Terus yang
Selanjutnya adalah tenaga kesehatan muslim harus menerapkan pelayanan berbasis syariah, menghormati aurat pasien, tenaga kesehatan, serta menyediakan bimbingan spiritual untuk perawatan yang holistik. Yang terakhir adalah strategi dakwah bil hikmah harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan moral Islami yang relevan dalam menjaga kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi di masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.